Halo guys, kali ini aku ingin pergi ke Museum Nasional. Museum Nasional ini berlokasi di Jakarta Pusat. Nah, sekarang aku udah tiba nih di Stasiun Kranji. Ih, langitnya cakep parah ya. Awan-awan gitu, estetik banget. Vibes-nya tuh bikin adem di hati. Nah, sekarang gue pengen touch and go dulu. Oke, now just wait for the train to arrive. Oke, kerjanya udah datang, waktunya jalan. Nah, sekarang aku udah di dalam keretanya nih. Dan sekarang aku tinggal menunggu tiba ke stasiun LRT Duku Atas. Nah, sekarang gue udah nyampe di stasiun LRT Duku Atas yang lokasinya di Jakarta Selatan. Langkah terakhir turun dari kereta, dan sekarang gue tinggal jalan ke lobi. Tapi bukan cuma lobi tujuan gue, ini baru permulaan nih guys. Nah, sekarang gue tinggal nunggu Grab yang gue pesan. Oh ya, gue di sini mesen Grab Car yang harganya itu 26.500. Murah kan guys? Oke guys, sekarang gue udah duduk manis nih di Grab, OTW ke Museum Nasional. Perjalanan dimulai. Oke, jadi sekarang gue udah nyampe di Museum Nasional nih. First impression, besar, bersih, dan kelihatan menarik banget buat dijelajahi. Let's go lihat-lihat dalamnya. Oh ya, Museum Nasional ini dibangun pada 17 Agustus 1961 dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Dan apabila ingin ke museum ini, kita harus membeli tiketnya yang harganya itu 25.000. Nah, sekarang aku udah di dalam museumnya nih. Di depan aku udah ada patung yang namanya itu Ganesha, putra Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan yang menyimbolkan ilmu, kebijaksanaan, dan pengusir rintangan di dalam agama Hindu. Dan nama lain patung Ganesha adalah Ganapati Wigneswara. Yang kedua, ada patung Siwa Mahadewa, dewa yang tertinggi dalam agama Hindu yang diyakini sebagai dewa pelebur dan pencipta kembali alam semesta dan isinya. Yang ketiga, ada patung Kartikeya atau Skanda. Kartikeya yang juga dikenal sebagai Skanda merupakan dewa perang dan keremajaan penuh semangat yang mengendarai burung merah dan bersenjatakan tombak. Yang keempat, ada patung Parwati, arca perwujudan. Arca seorang ratu atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur Dewi Parwati, sakti dewa Siwa. Sifat sang dewi sangat ideal bagi penguasa bergender perempuan di masa lampau dan relevan hingga kini. Dan yang kelima, ada patung Ganesha, putra Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, menyimbolkan ilmu, kebijaksanaan, dan pengusir rintangan dalam agama Hindu. Yang keenam, ada patung Surya. Surya, sang dewa matahari, asta di kepalaka, melindungi arah timur laut.
ada patung Chandra. Chandra, sang dewa bulan, dikenal juga sebagai Soma dari teks suci Kuno Weda. Nama Chandra memiliki arti terang dan bersinar. Yang kedelapan ada patung Kamajaya, dewa asmara dalam agama Hindu yang mengendarai burung nuri dan memiliki senjata panah berhiasan bunga. Dan ada patung Siwa Mahadewa Arca Perwujudan. Arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur Dewa Siwa Mahadewa. Raja adalah penguasa tertinggi yang memiliki keberanian dan kekuatan penghancur musuh serta kekuasaan dan pengetahuan. Yang ke-10 ada patung Siwa Indra Arca Perwujudan. Arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur perpaduan Dewa Siwa, Mahadewa, dan Indra. Yang ke-11 ada patung Kali. Kali perwujudan Dewa Durga yang dinamis dan tangguh, dipuja dengan penuh bakti oleh penganut Hindu Tantra. Yang ke-12 ada patung Kuera, dewa kekayaan dan kemakmuran, pelindung mata angin utara dalam Attadikpalaka, memberikan perlindungan atas kemakmuran dan pemeliharaan kelimpahan. Yang ke-13 ada patung Harihara Arca Perwujudan. Arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur perpaduan Dewa Wisnu, Hari, dan Siwa, Hara. Penyatuan dari sifat agresif dan pengasih, pemusnah, namun juga pemelihara. Yang ke-14 ada patung Dewi Arca Perwujudan. Arca seorang ratu atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur dewata dengan Prabhamandala. Nah, sekarang kita masuk ke patung ke-15, yaitu Parwati sebagai Arca Perwujudan. Arca seorang ratu atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur Dewi Parwati, sakti Dewa Siwa, sifat yang sangat ideal bagi penguasa bergender perempuan di masa lampau dan relevan hingga kini. Patung ke-15 yaitu patung Siwa Mahadewa Arca Perwujudan. Arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur Dewa Siwa Mahadewa. Raja adalah penguasa tertinggi yang memiliki keberanian, kekuatan, penghancur, dan kekuasaan serta pengetahuan. Nah, sekarang patung ke-18, patung Bayu atau Wayu. Bayu atau Wayu adalah dewa Attadikpalaka, penguasa angin dan udara, penjaga arah barat laut. Patung ke-19, patung Kadayan. Kadayan adalah pengiring setia dalam petualangan Raden Panji Inu Kertapati. Kisahnya mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Patung 20, Kertolo. Kertolo adalah kakak dari Panji Kudawanengati bersama putra Raja Jenggala, namun lain ibu. Ia dikenal karena kekuatan dan kesetiaannya. Kisahnya sering dibandingkan dengan Bima, seorang pahlawan dari kisah Mahabharata yang terkenal karena kekuatan dan dedikasinya. Patung ke-21, patung Bima. Bima dalam cerita pewayangan Mahabharata, Bima adalah putra kedua Pandu Dewanata.
Patung yang kedua, relief penari berkepala gajah. Patung berkepala gajah ini digambarkan dalam pose tarian yang dinamis. Patung 23, patung Baruna. Baruna adalah sang dewa air yang berkuasa atas lautan dan samudra, juga menguasai arah barat. Patung 24 ialah patung Wisnu, salah satu dewa tertinggi yang menjaga keseimbangan alam semesta. Patung 25, patung Siwa Trisira. Dewa Siwa dengan 3 kepalanya yang mewakili kekuatan pencipta, pemelihara, serta penghancur. Patung yang ke-26, patung Nirti. Nirti adalah dewa penjaga arah barat daya, personifikasi dari pelakukan, duka, dan kematian. Patung 27, patung Mahakala. Mahakala, sang penjaga tangguh di pintu masuk di sisi kiri kuil Hindu Siwa. Patung ke-28, patung Agastya. Agastya menyebarkan agama Hindu hingga melintasi lautan dan menempatkannya menjadi seorang rohaniwan agung. Patung ke-29, patung Nandiswara. Nandiswara adalah pancaran Siwa yang diberi anugerah sebagai penjaga gunung Kalyasa. Patung ke-30, Dewa Yama. Dewa Yama adalah simbol keadilan dan kematian dalam mitologi Hindu. Patung 31, Dewa Brahma. Dewa pencipta dalam agama Hindu yang mempunyai 4 wajah. Patung 32, patung Wisnu. Dewa pemelihara dan pelindung alam semesta dalam agama Hindu. Patung Bhairava Buddha. Arca berwujud Bhairava yang demonis, ciri Buddhis terletak pada figur aksuknya yang ditempatkan di mahkota. Selanjutnya di sini ada patung Nandi. Nandi adalah patung wahana atau kendaraan dewa Siwa berbentuk bumbu jantan, simbol realitas, maskulinitas, dan kekuatan fisik. Patung Nandi ada patung Dewa Dewi Reko pengantin, kemungkinan menggambarkan raja dan ratu penguasa Majapahit. Oh ya guys, tahu gak sih 130 tahun setelah Pithecanthropus erectus, banyak temuan baru di Indonesia yang memperkaya pemahaman kita tentang evolusi manusia, kompleksitas asal-usul kita, dan berbagai wujud makhluk manusia di bumi pada masa lalu. Keanekaragaman budaya dan alam Indonesia tertaut jauh ke masa lalu, termasuk asal-usul kita sendiri. Fosil-fosil Indonesia menyoroti pentingnya Nusantara dalam penelusuran, persebaran, dan adaptasi hominin purba di berbagai lingkungan yang terus berubah.
Di sini juga ada tentang sejarah Museum Lapangan Manyarejo, Museum Semedo, dan Semedo Museum. Sekitar 2 juta tahun yang lalu dan mungkin lebih awal. Persebaran ini terjadi di Asia, Afrika, juga Eropa, dan proses penghunian dunia lama berlangsung cukup cepat. Fosil manusia tertua di Indonesia ditemukan lebih dari 1,8 juta tahun yang lalu, seperti di bumi air. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti pesisir, dan menjadi penghuni kepulauan paling awal dalam sejarah umat manusia. Oh ya guys, kalian tahu gak sih, setidaknya 50% fosil Homo erectus di dunia ditemukan di negara Indonesia. Fosil manusia purba, fosil hewan purba, dan fosil laut purba. Oh ya, hewan-hewan awal yang menghuni Jawa adalah perenang yang handal yang mampu menyeberangi selat. Setelah hewan-hewan awal yang menghuni Pulau Jawa, ada juga karnivora dan manusia yang datang kemudian. Ini ada rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17. Rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17 oleh Elizabeth Dennis berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam. Oke guys, gitu dulu vlog gue di Museum Nasional. Gue pamit dulu ya, bye.